selesai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenekaan kobar, gotong royong mandiri, prosedur. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu teks prosedur itu apa? Apa kira-kira teks prosedur itu? Hah? Apa teks prosedur? Nah, kemudian begini, Ibu mau tanya, kalau seandainya kita mau membuat sesuatu, ya, kita mau membuat sesuatu, kita perlu melihat apa? Atau perlu kita cari apa kalau kita mau membuat sesuatu? Ada yang tahu? Apa yang perlu kita buat kalau kita mau membuat sesuatu? Apa yang kita cari atau apa yang kita lakukan? Berusaha. Selain itu? Mencari bahannya. Mencari bahannya. Terus apa lagi? Apa? Meminta bantuan orang tua. Apa? Membuatnya. Nah, kalau kita mau membuatnya itu apa selain tadi kata Aidil
Apa yang lain? Kita akan mempelajari tentang cara membuat teks prosedur. Nah, jadi untuk kita mengetahui sesuatu yang akan kita buat, kita membacanya melalui teks prosedur. Nah, teks prosedur itu di mana terdapatnya? Boleh terdapat di internet, terdapat di buku, atau terdapat lagi di mana? Di majalah. Nah, itu yang namanya teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, baiklah sama-sama kita tonton video dulu ya tentang teks prosedur tersebut. Kalau pernah bingung saat menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Kegiatan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal itu akan kita bahas dalam video ini, mengenal teks prosedur. Ada 4 hal yang akan kita bahas: pengertian, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Kita bahas dulu pengertiannya. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, sekarang kakak kasih kuis ya, supaya bisa mengukur pemahamanmu. Manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A atau B? Jawabannya A. Ingat ya, di dalam sebuah teks prosedur harus ada tahapan-tahapan atau sesuatu yang dilakukan secara berurutan. Jadi, yang berurutan adalah tahapannya, bukan teksnya yang disusun berurutan. Ingat ya. Pengertian teks prosedur udah kita bahas. Sekarang kita lanjut bahas tujuan teksnya. Jadi, buat apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur dibuat untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurut. Coba deh bayangin, kalau kita paham cara melakukan suatu kegiatan, pasti memungkinkan untuk berhasil kan? Kalau nggak paham, pasti bisa gagal. Coba sekarang kakak tes pemahamanmu dengan kuis. Perhatikan contoh teks prosedur berikut. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedur adalah A atau B? Jawabannya B. Dari judulnya kita tahu bahwa teks ini memaparkan langkah mencuci tangan. Tiap langkah dipaparkan menunjukkan tahapan-tahapannya. Dengan demikian, tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Meskipun di sini ada air dan sabun, tapi tahapannya bukan menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Air dan sabun merupakan bahan yang dibutuhkan saat mencuci tangan. Selain bahan, teks prosedur ini juga membutuhkan alat. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi ini, teks prosedur itu dibagi jadi 3 jenis. Ada teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Kakak jelasin satu-satu ya. Teks prosedur sederhana itu teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Sederhana maksudnya gini, langkahnya simpel, cuma sedikit tahapannya. Biasanya cuma butuh 2-4 langkah aja untuk melakukan prosedur yang sederhana. Urutannya nggak bisa dibolak-balik ya. Karena sederhana, material atau alat dan bahannya nggak banyak. Contohnya, cara memakai setrika listrik, menyalakan televisi, atau masak nasi pakai alat penangkap nasi. Jenis yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Artinya, langkahnya nggak harus ditempuh secara urut. Bisa kita sesuaikan urutannya. Meski kita ubah urutan langkahnya, tujuannya tetap bisa dicapai.
Misalnya nih, kita mau masak instan. Kita bebas dong nentuin apakah bumbunya mau dimasukin waktu minyak dimasak atau kita taruh dulu bumbunya ke mangkok. Kalau kamu pilih yang mana? Oke, kita udah bahas teks prosedur sederhana dan protokol. Tapi masih ada satu jenis lagi ya, teks prosedur kompleks. Teks ini sebenarnya mirip dengan teks prosedur sederhana. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Artinya, langkahnya harus ditempuh secara urut dan tidak bisa dibolak-balik ke depannya. Kalau kita nggak ikutin langkahnya secara urut, ya bisa gagal. Terus, bedanya apa dong sama yang sederhana? Sederhana kan langkahnya nggak banyak. Kalau kompleks, langkahnya lebih panjang dan rumit. Bahkan, kadang ada sublangkahnya juga. Misalnya nih, kita mau masak nasi goreng. Lihat tuh contoh ini. Di langkah pertama ada sublangkahnya lagi yang harus dilakukan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Disinilah uniknya. Langkah-langkahnya lebih detail supaya tujuan bikin nasi goreng enak bisa berhasil. Oh iya, kakak punya contoh teks prosedur yang lebih detail lagi. Di sini ada contoh. Ini penting supaya kamu tahu langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana, protokol maupun kompleks. Jadi, kamu juga akan makin jelas ngebedain. Nah, jadi tadi itu sudah dijelaskan ya dalam video tadi bahwa teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, ya teks prosedur protokol, dan yang ketiga teks prosedur kompleks. Nah, ini sengaja ibu kelompokkan anak-anak ibu ini berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setiap kelompok ini berbeda. Ada mungkin 2 kelompok yang sama, ada yang kelompok yang lain berbeda ya. Nah, nanti
Ayo, yang ini. Nah, urutkan dulu. Bentar ya. Nih, urutkan dulu gambarnya. Yang mana nomor 1? Ayo, itu bersama-sama. Yang mana nomor 1-nya? Ya, ditulis saja. Ditulis mana penanya? Mana nomor 1-nya? Itu caranya. Ya, tulis dulu. Ayo cepat. Tulis nomor 1 yang mana? Nah, ya, tulis dulu 1. Biar tahu nanti baru kita tuliskan di lembaran ini, ya. Ya. Ya, boleh. Ini 1, bisa nih. Mana lagi? Nah, nomor 2-nya mana? Ya. Ini atau mana? Ya. Ikan airnya. Terus? Ya. Terus? Mana? Ini atau ini? Nah. Nah, baru kalian tulis di sini. Apa namanya ini? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah apa namanya? Langkah-langkah membuat mie, langkah-langkah memasak mie goreng. Nah, tulis di sini langkah-langkah memasak mie goreng. 1, apa? Tulis yang rapi siapa? Ayo. Ayo tulis langkah-langkah, tulis sih langkah-langkah. Bikin ini 1. Siapkan minyak, ya kan? Nah, buat terus 2 apa ini? Rebuskan mie ke dalam air mendidih atau didihkan air lalu dimasukkan mie. Baru yang ketiga. Nah, yang keempat. Yuk. Yang keempat. Ya, nah bikinlah. Ayo, bikin. Ya. Ya, kelompoknya kelompok ya. Nama kelompoknya siapa saja? Ya, langkah-langkah memasak mie goreng. Ya. Yang penting bisa dibaca nanti. Ya, boleh. Siapkan minyak. Yang kedua apa?
Berikan dia W. Tambah O. Tambah W. Wow. Terus dari kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan. Silakan suaranya, Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. The Bluetooth device is connected very successfully. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dia uang. W. Tambah O. Tambah W. Wow. Baik, terima kasih. Tadi sudah beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kita sudah tahu perbedaan antara teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur protokol, dan yang teks prosedur kompleks. Ya. Nah, tadi anak-anak ibu semua sudah bersemangat ya menulis macam-macam teks prosedur. Nah, untuk kedepannya, jadi sudah tahu ya kita buat kesimpulan sekarang bahwa teks prosedur sederhana itu adalah isinya sangat sederhana ya, isinya singkat. Terus kalau teks prosedur protokol itu langkah-langkahnya bisa dibalik-balikkan. Tidak, walaupun dia terbalik, kita tukar, kita pindah-pindahkan, tetapi dia tetap menjadi suatu langkah-langkah yang bisa membuat sesuatu itu menjadi ya. Terus yang berikutnya teks prosedur kompleks. Nah, dia bedanya dengan teks prosedur sederhana. Teks kompleks ini dia uraiannya itu lebih banyak, lebih kompleks ya, lebih panjang. Nah, itu dia perbedaannya dengan yang teks prosedur sederhana. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, terima kasih telah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelumnya kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Nah, ibu akan membagikan lembar kerja ya untuk kalian isi secara individu atau secara sendiri-sendirinya. Kemudian ya deh, apa namanya, ini hanya untuk video aja ya, nggak usah latihan yang bisa dicoba. Ini aja nanti diikuti lagi. Ya anak-anak ibu semuanya, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasinya dan sudah menulis refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan ibu tutup pelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ibu istirahat.